kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang MySQL ya, di mana teman-teman bisa cek video sebelumnya, yaitu Anda belajar tentang DBMS dan Anda belajar untuk install konfigurasi SAM ya, supaya Anda nanti bisa melakukan praktikum di dalam MySQL ini. Sebelum nanti kita praktik, kita akan belajar dulu tentang konsep dasar di dalam MySQL. Sebelum belajar tentang praktikumnya, kita harus tetap mengetahui dulu konsep di dalamnya. Nah, mengenal MySQL ya, di mana MySQL di sini adalah sebuah program database server ya, di mana program database server ini mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat ya, dan bisa multi user, artinya bisa digunakan untuk banyak pengguna ya, serta bisa menggunakan perintah dasar. Nah, perintah dasar ini atau yang dikenal dengan SQL ini, struktur query language ini, nantinya kita akan coba praktekkan ya. Nah, di dalam MySQL terdapat dua buah lisensi yang dimana dalam bentuk freeware atau shareware dan shareware di sini. Nah, MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL Free Software ya, yang berada di bawah lisensi ya, seperti yang ada di monitor Anda ya. Dan MySQL di sini merupakan sebuah database server yang free ya. Artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli dan membayarnya ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke konsep di dalam database MySQL, di mana database MySQL di sini merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional. Karena teman-teman sudah belajar tentang kemarin ada ERD, ada belajar tentang hubungan antar entitas, terus normalisasi. Nah, teman-teman sekarang kita belajar bagaimana kita membuat database ya dalam bentuk database relasional, di mana yang biasa disebut dengan RDBMS. Nah, di mana dalam penggunaannya nantinya Anda menggunakan bahasa permintaan yang bernama SQL ya, dengan menggunakan bahasa SQL. Nah, kelebihan di dalam MySQL di sini ya, Anda bisa melihat database MySQL di sini memiliki beberapa kelebihan dibanding database lainnya. Nanti Anda bisa membacanya di dalam database MySQL ya. Kelebihan paling pentingnya di sini adalah di dalam MySQL di sini pasti jelas dia selain tadi database server yang free ya. Nah, kemudian MySQL di sini juga merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas cukup besar. Artinya di sini selain free juga dia bisa menampung data yang cukup banyak ya, atau besar. Itu salah satu kelebihannya. Jadi nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut tentang kelebihan dalam penggunaan SQL. Nah, kita langsung saja mengenal di dalam SQL, di mana di dalam SQL di sini ya, pasti Anda berkaitan dengan bahasa permintaannya atau bahasa terstrukturnya yang nantinya harus Anda kuasai ya di dalam SQL. Nah, SQL ini dibagi menjadi 3 bentuk query. Nah, kemarin teman-teman bisa cek di videonya tentang DBMS ya, itu sudah saya singgung tentang DDL, DML, serta nanti di sini ya DCL yang akan saya jelaskan di dalam SQL di sini. Nah, data definition language nantinya Anda bisa melakukan seperti create, drop, alter ya di dalamnya. Nantinya di dalam DDL di sini ya, Anda harus bisa pahami untuk create untuk melakukan apa, drop untuk melakukan apa, alter untuk melakukan apa, itu supaya teman-teman bisa menguasainya ya. Jadi nanti dengan menambahkan struktur bahasa seperti itu nanti diikuti dengan nama database-nya dan nama tabelnya, itu Anda nanti bisa melakukannya. Dan kemudian drop serta alter. Nah, alter berarti di sini digunakan untuk melakukan perubahan struktur atau update, istilahnya seperti itu ya, dan bisa menambah, bisa mengganti ya, atau bisa merename ya dan menghapus ya. Oke. Kemudian untuk DML sendiri yaitu metode query yang dimana nanti apabila DDL telah terjadi, artinya setelah proses DDL sehingga fungsi di dalam DML ini melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat dari DDL sebelumnya, di mana nanti di dalam DML yang bisa terjadi adalah ada insert, update, serta delete.
yang nantinya ada pengembangan-pengembangan yang lainnya ya. Poinnya di sini adalah insert, update, dan delete ya. Oke, dimana nanti bedanya apa Pak? Kalau tadi di dalam DDL dia pada posisi database dan tabelnya. Tapi kalau di DML nanti kita fokus pada isi datanya ya, di mana nanti kita bisa memasukkan data pada tabel, update bisa menemukan perubahan data terhadap tabel, ya kan, dan delete juga penghapusan data terhadap tabel database, gitu ya. Nah, kemudian kalau DCL data control language di sini digunakan untuk memberikan hak otorisasi ya. Jadi seperti apa namanya privilege di mana Anda bisa memberikan hak akses ya, di mana hak aksesnya bisa Anda tentukan dari sisi penggunanya ya, itu bisa dengan menggunakan DCL ya. Query yang dimiliki DCL nantinya Anda bisa kuasai, yaitu adalah dengan menggunakan grant, revoke, commit, serta rollback. Nanti di sini Anda bisa membaca fungsi dari tersebut. Nah, nanti biasanya kalau Anda kadang tidak apa namanya hafal secara keseluruhan, nanti ada tools bantunya. Biasanya seperti itu. Nanti akan saya kasih lihat untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama pastinya Anda harus bisa mengakses sampai dengan MySQL ya. Nah, makanya nantinya teman-teman ya apa namanya pastikan, karena biasanya setiap program ya, ibaratnya setiap apa namanya pengguna tidak selalu masih sama ya cara untuk masuk di dalam MySQL ya. Tapi biasanya tergantung dari software aplikasi yang digunakan. Nah, makanya dan kadang juga pula ada yang sudah diberikan password. Makanya jangan sampai fokus kepada tampilan ya. Anda jangan fokus kepada tampilan yang saya berikan, tapi teman-teman fokus kepada konsep yang saya berikan. Artinya dengan Anda memahami konsepnya, saya yakin Anda bisa memahaminya. Nah, di sini untuk menggunakan SAM sendiri pastinya sebelum Anda nanti bisa masuk ke MySQL, karena nanti kita akan menggunakan CMD ya, yang layarnya hitam itu ya, kita belajar apa namanya dengan menggunakan apa namanya command line seperti itu ya, dengan layar hitam. Kita di situ akan praktek SQL di sana. Nah, cuman sebelum itu kita harus memastikan dulu untuk service Apache dan MySQL-nya sudah Anda jalankan seperti ini ya. Nah, ini di dalam SAM control panel-nya. Nah, kemudian bila sudah, Anda mulai bisa akses CMD-nya ya. Nah, nah, seperti ini. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya. Sambil di sini akan saya uh, tampilkan ya, dan supaya teman-teman kelihatan semua ya isi layarnya ya. Akan saya set dulu. Oke. Akan saya set dulu biar teman-teman. Nah, biasanya untuk Anda ini video ini juga bisa untuk ketika Anda mengakses di dalam MySQL, Anda bisa akses lihat videonya di dalam waktu instalasi atau konfigurasi SAM ya, di mana Anda bisa melakukan pemanggilan untuk MySQL-nya. Nah, untuk pemanggilannya pasti diawali dari cd diikuti dengan backslash, kemudian sampai dengan kembali di direktori awal C, Anda kemudian bisa memanggil SAM ya, seperti yang sudah Anda install. Kemudian Anda lalu panggil ya MySQL ya. Nah, kemudian Anda lalu panggil direktori bin-nya seperti ini. Nah, kemudian baru Anda bisa mengakses MySQL menu disingkatan dari user, diikuti dengan nama user ini apa. Kalau belum ada passwordnya berarti diabaikan. Karena saya belum ada passwordnya, jadi saya abaikan. Kemudian saya bisa masuk di sini ya. Nah, jadi sampai dengan di sini teman-teman bisa langsung masuk ke dalam MySQL. Kalau di sini namanya masih menggunakan MySQL ya di dalam tutorial ya. Kalau di yang sekarang, versi sekarang di dalam penggunaan SAM, MySQL sekarang menjadi nama MariaDB ya. Itu seperti itu teman-teman semua ya. Nah, kemudian kalau nantinya Anda sudah selesai ya, ini kan ketika mau memulai. Jadi nanti kalau Anda mau selesai, jangan lupa Anda bisa quit atau exit. Ya, nah jangan seperti ini berarti Anda keluar. Nanti ketika mau manggil kembali, Anda bisa bermain untuk ini ya kursor arah panah ya.
ditekan tombol ke atas, itu nanti Anda bisa kembali lagi ke script sebelumnya, di mana nanti Anda bisa memanggil kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memulai ya bantuan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bantuan di mana Anda kalau kadang ada yang lupa untuk script dan uh, instruksi bahasa-bahasa di dalam SQL, Anda bisa menggunakan contoh yang ada di tutorial berikut ya. Kita akan coba ya untuk menggunakan. Nah, jadi nantinya Anda bisa, nah ini ketika saya slash h nanti di sini sudah akan muncul ya. Nah, macam-macam tools bantuannya di sini ya. Nah, memang nanti teman-teman tetap juga wajib belajar apa namanya memahami ya sintak-sintak di dalamnya. Nah, terus di sini juga ada contoh untuk ini ya, mengatur tempat file yang akan didokumentasikan. Jadi nanti bisa disimpan, dokumentasi juga bisa disimpan. Ya, nah, oke, kita langsung aja belajar ke tentang administrasi MySQL ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar untuk administrasi MySQL. Nah, di mana nanti kalau belajar tentang MySQL, Anda juga bisa membuat user baru ya, bisa membuat user baru yang tadinya usernya kan root tadi ya. Nanti di sini Anda bisa membuat dengan user nama Anda sendiri, nanti diikuti dengan apa namanya password, atau enggak passwordnya mau dikosongin dulu juga bisa ya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Tapi karena di sini kita nggak akan belajar untuk membuat user, nanti ini kita skip aja dulu ya. Nah, kemudian Anda nanti bisa melanjutkan ya untuk memberikan wewenang untuk user yang tadi apa namanya privilege ya, wewenangnya. Itu nanti untuk hak wewenangnya nanti bisa diberikan juga yang tadi kita sudah buat usernya. Kemudian di bab 4 di sini kita juga belajar tentang DDL, Data Definition Language. Di sini Anda akan belajar tentang tipe data ya. Makanya saya mengenalkan teman-teman ketika belajar di dalam teori ya, itu Anda belajar tentang apa namanya merelasikan database. Waktu itu Anda saya minta untuk menulis tentang tipe datanya, Anda saya minta itu untuk mengenal dari awal, karena nanti ada kaitannya di sini bahwa tipe datanya akan juga dituliskan di dalamnya ya. Jadi nanti dimulai dari tipe data ini int, small int, medium int, int, integer dan lain-lain, nanti sesuai dengan keterangan yang digunakan. Jadi kapan Anda menggunakan data seperti itu ya, berarti tipe datanya juga harus disesuaikan teman-teman semua ya. Juga ada tipe data tentang date ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada tipe data untuk char, varchar ya, untuk karakter dan lain-lain, itu juga ada ya. Nah, kita akan mulai step awal praktikum di database MySQL. Ini step awal di sini kita akan mulai pertama kali ya. Jadi akan dimulai dari sini ya, dari membuat create database ya. Kita akan membuat create database, misalkan database penjualan ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kita akan create ya, create database ya. Diikuti nama database, misalkan nama databasenya saya buat penjualan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk setiap akhir dalam sintak itu diakhiri dengan titik koma ya. Jadi nanti dengan seperti itu Anda harus bisa. Ini kalau misalkan mau di besar kecil ini tidak mempengaruhi kayaknya ya, database ya, penjualan. Nah, dengan seperti ini bila ada notifikasi query oke seperti ini ya, berarti apa namanya query yang Anda jalankan atau instruksi yang Anda jalankan di sini itu sudah diterima dan apa namanya bisa dicek ya. Nah, nanti dengan seperti itu kita akan melihat pada show databases di sini ya. Oke. Nah, di sini bisa Anda cek, nantinya pasti akan ada apa namanya database penjualan yang tadi Anda buat. Nah, sebelumnya kan karena saya sebelum membuat di sini tadi harusnya kalau misalkan saya cek terlebih dahulu, pasti di sini tidak ada namanya database penjualan. Tapi ketika saya sudah meng-create di sini, artinya saya di sini sudah melakukan pembuatan database ya. Kita sudah belajar untuk melakukan create ya. Kita coba untuk misalkan menghapus ya. Menghapus drop database dengan diikuti nama databasenya ya.
Jadi saya umpamakan tadi yang database barusan saya buat, saya hapus. Nah, dengan seperti ini drop database ya, jadi saya akan hapus di sini ya. Nah, kita cek sekarang. Database sekarang sudah yang penjualan sudah hilang ya. Artinya tadinya ada 8 database di sekarang yang saya miliki hanya 7 ya, dan database untuk penjualan sudah hilang. Ingat, kita tidak belajar tentang soal tampilan, belajar konsep ya. Jadi dipahami, karena kadang setiap tampilan database di saya dan di Anda itu pasti berbeda. Ya, seperti itu ya. Nah, kita akan mulai selanjutnya dengan membuat tabel. Ketika database sudah ada, sudah siap, kan Anda kan seperti biasa ketika dulu belajar di teori, ya Anda belajar tentang membuat database, di dalamnya kan ada entitas-entitas, ya kan. Nah, entitas-entitas itu kan yang disebut dengan apa namanya, entitas-entitas yang di dalamnya itu ya tabel-tabelnya itu nanti. Itu nanti misalkan entitas mahasiswa, nanti di dalamnya ada field-fieldnya atau atribut-atributnya di sini ada name, ada nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada record ya. Nah, itu berarti akan kita fokus di sana ya, menciptakan tabel di sana. Makanya nanti kita akan membuat tabel di dalamnya. Nah, untuk membuatnya, Anda tidak bisa langsung membuatnya. Anda harus menunjuk database yang akan Anda gunakan. Baru nanti Anda masuk di dalamnya, baru nanti di situ Anda bisa membuat tabelnya. Nah, saya kasih contoh. Saya di sini akan membuat database lagi penjualan. Artinya ketika saya cek di sini, penjualan berarti sudah ready. Dan kemudian saya melakukan use. Saya menunjuk database yang akan saya tambahkan tabel nanti di sini. Nah, use penjualan. Jadi di sini yang tadinya non, di sini kosong, saya akan fokus di dalam penjualan. Ya. Nah, kemudian ketika sudah, berarti saya sudah masuk di dalam database penjualan, baru nanti saya akan melakukan create tabel. Ya. Nah, namanya create tabel. Create tabel di sini, nah ini create tabel di sini ya, create tabel. Ya. Nah, saya misalkan akan membuat tentang data diri. Ya. Nah, kemudian disertai ini ya. Nah, kemudian Anda perlu ingat nanti di sini Anda bisa lihat ya, selama Anda belum enter itu tetap akan berlanjut ya. Misalkan seperti ini saya enter. Nah, kemudian seperti ini kan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat selama belum di enter dia akan terus memproses. Nah, di sini ada nomor saya berikan. Nah, di dalam ini ya, ini nama atributnya ini ya, no ini dari nomornya ya, int ini dari tipe datanya. Jadi tipe datanya nanti Anda bisa baca lagi, Anda mau menggunakan tipe data seperti apa yang ada di atas ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya di sini kan nomor bisa pastinya berisi angka. Nah, makanya kita menggunakan integer. Nah, itu berapa karakter yang ingin Anda tentukan. Nah, ini diberikan kurung seperti itu. Nah, kemudian seperti ini selesai, baru nanti Anda lanjut lagi. Atribut yang kedua kita berikan nama, misalkan nama, kemudian tipe datanya varchar dengan diikuti berapa karakter di dalamnya ya, seperti itu. Kemudian ada alamat ya, terus kemudian diikuti dengan varchar, kemudian berikan berapa panjang line karakternya ya. Selanjutnya ada email ya, diikuti dengan varchar, kemudian di sini ada berapa karakter ya. Nomor telepon ya, varchar, diikutin berapa karakter di dalamnya ya. Nah, kemudian jenis kelamin di sini ya, menggunakan karakter char, di sini berapa karakter ya. Berarti nanti di sini L atau P gitu ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ketika sudah, berarti kan ketika tadi Anda di sini membuka kurung buka, berarti jangan lupa diberikan kurung tutup. Nah, kemudian Anda berikan akhiran untuk sintaks di dalam query-nya. Kemudian Anda enter. Nah, jadi ketika sudah ya, berarti nanti dengan seperti ini query oke, beres ya. Nanti dalam ceknya ya, melakukan ceknya, Anda bisa kalau tadi di dalam pengecekan database show database, kalau di sini sekarang bisa show tables. Nah, seperti ini. Nah, jadi dengan seperti ini sudah ada data diri ya, seperti itu ya. Nah, kemudian, nah kalau misalkan mau melihat strukturnya,
Pak tadi kan ketika saya sudah membuat nomor, nama, dan seterusnya. Kalau mau membuat strukturnya gimana? Anda bisa melakukan desk dari kata description ya. Desk diikuti nama tabelnya. Ya, seperti ini. Nah, jadi dengan seperti ini kalau mungkin tampilannya ini ya karena harusnya lebar ya. Ini mungkin saya bisa ulangi biar teman-teman tampilannya bisa jauh lebih enak. Coba di sini. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini Anda lihat ya, ada field ya, terus kemudian type, null, key, dan seterusnya. Di sini tadi yang kita buat ya dengan tipe datanya apa ya, itu yang akan tertulis di dalam apa namanya database yang sudah Anda buat dan tabelnya sudah Anda buat di dalam database-nya. Ya, kita lanjutkan. Jadi nanti fokus kita mungkin poin di sini kita akan menyampaikan sampai pada tahap DDL terlebih dahulu ya. Oke, Anda sudah bisa melihat ya. Nah, kita sekarang bisa coba menghapus ya, menghapus tabel ya. Nah, kalau menghapus tabel jadi nanti Anda menghapus yang tadi yang barusan Anda buat gitu kan. Jadi nanti Anda teman-teman biar tahu dengan cara menghapus itu Anda bisa melakukan dengan cara drop tabel diikuti nama tabel. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau Anda eksekusi pasti akan menghasilkan query oke dan nanti kalau Anda cek berarti nanti data apa dirinya akan hilang. Jadi nanti kalau Anda show tabel berarti nanti sudah terhapus. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa membuat primary key. Nah, ingat primary key ya karena kita sering belajar di dalam teori mengenal tentang primary key berarti kita juga belajar juga di dalamnya untuk membuat primary key ya. Nah, kita lihat ya di sini nantinya kita akan tambahkan primary key ya di dalamnya ya. Nah, nomor integer nanti kita akan tambahkan primary key. Oke, kita akan drop dulu aja lah untuk apa namanya eh, yang tadi kita sudah buat ya. Oke, drop pilih. Oke, nah kita di sini bisa cek data tabelnya sudah kosong ya. Berarti nanti kita bisa bikin lagi. Ya, kita bisa bikin lagi di sini ya. Kita bisa bikin lagi. Oke, nomor integer diikuti dengan 3 karakter. Nah, ini kita tulis karena primary key ya. Nah, kita anggap aja berarti di sini sebagai primary key. Nah, oke. Kemudian nama ya diikuti dengan tipe datanya. Oke. Berarti sejumlah apa namanya panjangnya, kemudian ada alamat, diikutin panjang karakternya. Oke, kemudian email, diikutin juga jumlah karakternya. Kemudian jenis kelamin, diikutin dengan tipe datanya. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi seperti ini kita bisa cek kembali ya di tabel kita. Oke. Sekarang sudah ada data diri yang sekarang bedanya sekarang sudah ada primary key-nya ya. Sudah ada primary key-nya. Kita bisa cek di sini dengan menggunakan description ya. Nah, ini primary key. Jadi dengan seperti ini kita sudah memberikan primary key di dalamnya. Jadi cukup dengan menambahkan primary key di setelah apa namanya panjang karakternya ya. Seperti itu untuk memberikan primary key. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita bisa melakukan apa namanya setelah membuat primary key, kita juga bisa membuat apa namanya kolom unik atau kode yang unik ya. Misalkan nanti di sini kode pribadi ya serta panggilan
itu di sini sebagai kode yang unik. Nah, untuk itu tapi kita membuat create tabel yang baru dengan nama create tabel pribadi. Misalkan kita bikin nama create tabel pribadi. Ya, tapi untuk perlu diingat juga untuk create tabel di sini tidak boleh ada spasi ya. Makanya nanti kalau misalkan mau ada spasi pun diberikan underscore biar lebih jelas ya. Nah, di sini bisa kita create tabel pribadi. Ya, kita apa namanya? Tabel pribadi, kita berikan kurung buka. Nah, kemudian kita berikan hadiah kode pribadi diikuti dengan jumlah tipe data dan jumlah karakternya ya. Lalu ada panggilan, kemudian tipe data diikuti jumlah karakternya, lalu ada nama diikuti tipe datanya dan jumlah karakternya. Kemudian oh ini ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah seperti ini, nanti Anda bisa lakukan seperti ini. Nah, nanti Anda ulangi lagi. Jadi, nanti dengan seperti itu, dengan mengakhiri seperti itu kan selesai. Jadi, nanti titik koma. Jadi, nanti Anda bisa mengulangi lagi step yang tadi Anda lakukan. Ya, dia harus hati-hati kadang untuk melakukan hal seperti ini ya. Tidak perlu terburu-buru. Oke, kemudian panggilan, karakter nama, varchar, email, varchar, jenis kelaminnya. Nah, nanti di sini ditambahkan lagi unik ya. Nah, unik ini ya. Ini nanti kalau sudah apa namanya Anda berikan apa namanya yang dijadikan kode uniknya di sini ya. Ini kode pribadi serta panggilan di sini ya. Nah, dengan seperti itu kita sudah memberikan istilah yang unik ya, kolom yang unik pada atribut yang kita tentukan. Nah, kemudian jangan lupa seperti ini ya. Nah, kalau sudah nanti bisa Anda cek, Anda panggil, ya Anda panggil, coba di show tabel, sudah ada 2 ya. Nah, kemudian nanti di sini Anda bisa dex ya, description pribadi. Nah, nanti di sini apa namanya sudah ada tabel baru. Tapi nanti di sini sudah di apa namanya dispesifikkan bahwa yang kode pribadi dan panggilan itu termasuk kolom yang unik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk pembuatan tabel pribadi ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan memanipulasi tabel yaitu mengganti nama tabel. Jadi nama tabel yang tadi kita sudah buat di sini ya. Ya, di sini kita bisa rename, bisa kita ubah ya. Dengan cara rename tabel, nama tabel lama itu menjadi nama tabel yang baru. Ya, misalkan di sini saya akan melakukan rename tabel pribadi itu menjadi nama yang baru ya, menjadi data pribadi. Nah, dengan seperti itu saya sudah buat. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang di sini sudah menjadi data pribadi ya. Nah, kalau juga bisa apa namanya melakukan alter ya. Nah, alter tabel ya. Jadi alter tabel ini nantinya bisa menambah, menghapus field yang sudah ada ya. Nah, alter tabel ini nanti kita bisa lakukan. Jadi misalkan yang tadi alter tabel itu tadi kan kalau di dalam tabel yang sudah kita buat, misalkan di skema sebelumnya yaitu ada kode pribadi, panggilan, nama, email, dan jenis kelamin, itu nanti kita juga bisa tambahkan beberapa lagi dengan melakukan alter tabel. Kita coba ya, kita lakukan alter tabel.
alter tabel, di sini diikuti nama tabelnya ya. Misalkan saya ikuti yang data diri. Data diri, kemudian saya tambahkan add ya, saya add, diikuti nama fieldnya yang saya mau ya. Misalkan saya tambahkan apa namanya add golongan. Data diri add, saya tambahkan golongan darah. Apapun nanti bisa Anda tambahkan. Diikuti tipe data ya. Tipe data misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini bisa saya tambahkan. Nah, dengan seperti itu saya enter. Nah, jadi nanti dengan seperti itu kita bisa cek. Kita bisa buktikan bahwa nanti di data diri ya, description data diri. Nah, golongan darah sudah masuk. Jadi Anda bisa menambahkan ya. Nah, selain menambahkan, nanti Anda juga bisa menghapus ya. Alter tabel ya, nama tabelnya apa, nanti drop nama fieldnya yang mau di drop apa. Misalkan saya mau menghapus golongan darah tadi ya, tinggal dihapus. Nah, begitu teman-teman semua ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini teman-teman semua sudah dapat melakukan ya query DDL Data Definition Language. Untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang DML Data Manipulation Language. Begitu ya teman-teman semua, nanti bila ada yang mau ditanyakan silahkan diberikan komentar atau nanti bisa ditanyakan lewat grup ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri.